Akan buat notebook baru part 6. Part 6 kita mau bahas tentang bidirectional ya. Part 6 ini sebuah konsep baru, bidirectional. Jadi ini bukan arsitektur, ini bukan kayak tadi ya, cuman kombinasi linear tambahin memori gitu, tidak. Ini konsep yang benar-benar berbeda, bidirectional. From luigi.rnn, harusnya Wira ada siapin ilustrasinya. Mudah-mudahan Wira ada. Ini kayaknya, BLSTM. Oh, Wira ada siapin ilustrasinya ternyata. Oke, kita bahas pakai ini gitu. Apa sih yang dilakukan oleh bidirectional? Bidirectional nanti kita nggak ngomongin sel ini ya, ini kadang disebut sel gitu. Jadi selnya bisa RNN, LSTM, atau GRU gitu. Tapi yang kita omongin adalah datanya. Oke. Jadi kali ini datanya itu biasa contoh ini, belajar mesin learning. Sequence kan ya, barisan. Step 1, step 2, step 3. 2017, 2018, 2019 gitu. Nah, ini kan ada sequence dan kita kalau Wira cuman gambarin kayak gini, ya ini adalah RNN seperti biasa ya. Masuk prediksi, masuk prediksi, masuk prediksi. Ingatannya dilanjutin, memori. Hal yang menarik, sekarang datanya itu kita reverse. Kita putar balik ya. Yang tadinya belajar mesin learning, sekarang jadi learning mesin belajar. Emang ada fitur tambahan dengan gitu? Logikanya sih begini sih. Kalau Wira informasi trennya itu adalah 2017, 18, 19 gitu. Informasinya Wira juga bisa pelajari dari 2019, 18, 17 ya nggak gitu. Tren naik dan tren turun itu suatu yang informasi yang Wira bisa manfaatkan gitu. Sehingga idea dari bidirectional adalah gimana kalau ini sequence-nya kita duplikat lalu di reverse. Yang tadinya belajar mesin learning jadi learning mesin belajar. Setelah di reverse, masing-masing masukin ke RNN. Ini masukin ke RNN gitu ya. Dan nanti kan ada outputnya ya, ada outputnya nih. Ada outputnya. Outputnya ini kita flattening gitu, oke? Yang biasanya tadi cuma ada 3, sekarang jadi ada 6 gitu. Dan 6 ini akan dipakai untuk melakukan prediksi gitu. Jadi ada 2 kali lipatnya karena ada dari 2 arah ya, bidirectional gitu. Sehingga code-nya waduh, harusnya kita bukan buat notebook baru, kita duplicate aja gitu. Oke, ini silakan ditutup. Kita duplicate aja karena code-nya again mirip banget, tinggal edit sedikit. Ini di delete aja. Kita pakai code-nya GRU, mungkin boleh GRU. Namain saja part 6 tadi ya. Oke. Ini kita namain part 6 bidirectional. Oke, bidirectional. Kalau masih ini supaya kerekap aja materi tadi from luigi.rnn import illustration. Oke. Luigi yang Wira pakai Luigi. Wira jadi lupa nampilin versi. Oke. Nggak banyak perubahan sih, satu ya. Oke, ini tinggal di run. Kalau dari segi data masih sama preprocessingnya, jadi tidak ada yang spesial gitu. Ini misalnya Wira balikin jadi 14, 32, nothing special. Nah, di bagian sini ini jadi pilihan nih. Kali ini kita mau pakai apa nih? BRNN kah atau BGRU kah? Atau contohnya Wira mau pakai BLSTM gitu ya. Bidirectional LSTM. Gitu. Oke, BLSTM gitu. Tapi itu sebenarnya bebas mau pakai sel yang mana gitu. Kalau mau BLSTM berarti kita pakai nn.lstm. Dan tadi pada saat kita shift tab sebenarnya dia ada pilihan nih. Bidirectional, apakah true atau false gitu ya. Jadi sesimpel kita tinggal tambahin di belakang sini bidirectional
sama dengan true. Otomatis dia jadi BLSTM. Oke, BLSTM. Hal lain yang berbeda adalah sekarang keluaran dari LSTM Wira ada neuronnya 2 kali lipat lebih banyak ya. Neuronnya tadi cuman hidden size, tapi kalau kita lihat di sini hidden size ada misalkan 3, tapi karena 2 arah jadi total ada 6 ya. Maka di sini pada saat mau prediksi ini adalah 6 kali ke output saya, 2 kali lipat lebih banyak ya, kayak bidirectional itu. Oke, jadi itu doang yang perlu diedit. Dari bidirectional kita true kan, sama ini jadi 2 kali lipatnya. Oke, kita coba lihat bidirectional jadinya apakah lebih bagus atau tidak. Ini kita save sebagai BLSTM gitu ya, folder baru. Arsitekturnya BLSTM. Oke, kayaknya udah itu ya. Oke, harusnya udah. Tinggal training. Dan cek prediksi. Enak ya kalau cuman varian-varian dikit gitu. Code-nya itu kita udah rapi, tinggal kita edit-edit aja. Bahkan nih teman-teman jadi bisa nulis artikel gitu ya, karena code-nya sama, tinggal edit-edit dikit gitu. Nyangkut. Kena di Plato kayaknya. Prediksinya harusnya jadinya, nah ini contoh yang gagal training ya. Nah ini contoh gagal training. Nyangkut di Plato, kena lokal minima. Oke. Nah ini kita harus run lagi, sorry. Initialize random number, train lagi. Nah itu artinya mungkin kita bisa tambahin early stoppingnya gitu ya, atau mungkin learning rate-nya yang bisa diatur-atur gitu. Tapi itu kebetulan nyangkut di Plato. Cara taunya gimana itu, epoch-nya terlalu cepat tiba-tiba selesai gitu ya. Padahal loss-nya masih banyak, dan kita bisa lihat dari kurva loss-nya nyangkut lagi gitu. Wah, ini Wira kayak kecilin deh learning rate-nya. Ini kayaknya Wira harus kecilin tesnya. Bidirectional. Oke, apakah ini loss-nya turun terus? Kita coba lihat dulu ya. Oke, kayak udah pertanda baik nih. Kayaknya. Oke, looks good. Oke. Hal yang menarik kita lihat ini BLSTM berhasil nembusin error yang nggak ditembusin dari RNN, GRU sama LSTM ya. Ini turun terus loh, dan ini tembus batas yang biasa ini, makanya ini udah mulai overfit nih. Ini udah 0, nih lossnya. Ini kayaknya nanti akan sangat ngikutin data gitu ya. Wah ini kayaknya sakti nih BLSTM, kita coba lihat ya. Loss-nya udah mulai datar, kita analisa, ya ini loss-nya udah mulai datar, bentar lagi harusnya selesai. 0, ini loss-nya udah kecil banget. Atau ini menandakan kita harus pakai learning yang lebih kecil dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah itu boleh tes di rumah nanti ya, coba GRU atau LSTM tapi pakai learning rate kecil, efeknya sama nggak ini? Jangan-jangan selama ini kita dari tadi learning rate kegedean gitu. Wah ini turun terus. Sip, ini trainingnya udah selesai dan loss kita itu sangat kecil ya, 0,3. I mean this is amazing. Wira jadi penasaran hasilnya seperti apa. Kita coba lihat data for prediction. Oh, lihat ya, ini udah kelihatan banget nih, sangat overfit nih. Wow, gitu. Ini pertanda buruk sebenarnya gitu ya. Coba kita lihat prediction for prediction. Hah? Oke.
dia ada gelombang-gelombangnya ya, zzz, gitu, zigzag gitu. Karena dari data yang dia pelajari itu banyak zigzag kan, zigzag. Jadi pas di sini jadinya zigzag semua. Gitu. Oke. Dan ini malah dia mulai learning untuk memprediksi angka sebelumnya gitu ya, gitu. Prediksi angka sebelumnya. Berarti dia melihat bahwa ini ada randomness gitu. Karena ingat di random walk prediksi terbaik adalah prediksi kemarin gitu. Oke. Bisa jadi malah mesin pun mempelajari itu, mesin pelajari bahwa oh ini random gitu ya. Trik lain kalau untuk menghandle data seperti ini sebenarnya kita boleh jangan satuannya per hari gitu. Karena mungkin kalau udah per hari ini udah terlalu random seperti ini, ya udah kita boleh pakai skalanya itu per minggu. Mungkin bahkan ini kalau pakai BLSTM modelnya bisa jadi lebih oke gitu ya. Tapi di case kita udah lihat bahwa ini tidak bagus. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, Wira rasa materi hari ini cukup sampai sini dulu deh ya. Walaupun agak nanggung, ya udah kalau gitu minggu depan nanti kalau RNN selesai, kita langsung lanjut materi selanjutnya aja ya, biar jadi nggak nanggung gitu. Oke deh, kalau gitu nggak ada lagi yang mau nanya ya. Sip. Oke, nggak ada. Thank you ya semuanya, Wira rasa udah cukup untuk materi RNN sampai bidirectional. Nanti kita masih ada beberapa materi lagi sampai part 9 kayaknya gitu. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Thank you semuanya, Wira tutup kelasnya. Ya.